Welcome to my channel. Di video ini aku mau jelasin ke kalian semua tentang diksi. Jadi apapun tentang diksi, enggak apapun sih. Pokoknya inti-intinya aku akan menjelaskan tentang diksi di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Happy watching. Diksi oleh Yumna Fathia Solihah. Pengertian. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Yang kedua menurut Andre, pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Yang ketiga, menurut Goldcraft, diksi adalah pilihan kata jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Yang keempat, menurut Ahmadi, diksi adalah seleksi kata-kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan dan perasaan. Yang kelima, menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Yang keenam, menurut Mustaqim, pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkap gagasan secara tepat, sedangkan pilihan kata adalah hasil proses atau tindakan tersebut. Yang ketujuh, menurut Susilo Mansurudin, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Yang kedelapan, menurut KBBI. Menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Ciri-ciri. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaraan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Syarat-syarat. Yang pertama yaitu penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat juga. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Yang keenam, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Jenis-jenis. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Penjelasannya, yang pertama yaitu berdasarkan makna. Nah, berdasarkan makna itu ada dua. Yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Nah, kerja keras itu maksudnya emang kerja keras gitu. Nah, yang kedua, makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, yang maksud membanting tulang itu bukan membanting tulang beneran, maksudnya itu adalah bekerja. Kemudian diksi yang berdasarkan leks. Nah, ini ada 7. Yang pertama itu sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Berikut ini contoh sinonim. Bahagia sinonimnya senang, cantik sinonimnya elok, pintar sinonimnya pandai.
Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya kayak naik sama turun, besar, kecil, banyak, sedikit. Kemudian yang ketiga ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya kayak yang pertama, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Terus yang kedua ada wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Nah, kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Kemudian yang keempat ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut itu memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya itu sama. Kemudian yang kelima ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Contohnya kayak pertama, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Yang kedua ada Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Nah, kata bank dan bank, bangka dan bangke pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, tapi ejaan dan maknanya itu berbeda. Kemudian yang keenam ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contoh, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Nah, yang kedua ada Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Nah, kata bunga pada kalimat di atas itu memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim itu ada gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lainnya. Fungsi. Secara umum, fungsi itu ada beberapa. Yang pertama, itu ada membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang terakhir itu ada menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Baik, karena sudah sampai di penghujung, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menonton. Jangan lupa pokoknya like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.